Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Della Rahayu. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Selamat datang di YouTube channel saya. Di video kali ini saya bakal membahas tentang komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Karena seperti yang kita ketahui, manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang hidup pasti memerlukan komunikasi dan saling berkomunikasi di dalam kehidupannya, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Ini adalah penjelasannya. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara lisan maupun tulisan, dapat melalui media ataupun langsung. Karena komunikasi dilakukan dua arah, maka terdapat dua jenis sisi, yaitu sisi pemberi dan sisi penerima. Beberapa contoh dari komunikasi verbal, baik lisan maupun tulisan. Untuk contoh yang lisannya bisa seperti orang yang sedang berbicara, orang yang sedang berpidato, karyawan yang sedang rapat, mahasiswa yang sedang berdiskusi, bisa juga orang yang sedang bernyanyi, dan masih banyak lagi lainnya. Sedangkan untuk contoh dari komunikasi verbal tulisan bisa berupa WhatsApp, kita sedang me-WhatsApp teman, kirim email, atau seperti zaman dulu adalah surat menyurat. Berikut saya akan menampilkan beberapa contoh iklan yang termasuk ke dalam komunikasi verbal, karena iklan merupakan salah satu contoh dari komunikasi verbal. Selamat melihat. Pilih cookies Coca-Cola. Alal, mamah tahu sendiri. Pilih cookies Coca-Cola. Alal, mamah tahu sendiri. Pilih cookies Coca-Cola. Alal, mamah tahu sendiri. Benar kata mamah, Malkis susu Coca-Cola, Malkis halal. Mamah tahu sendiri. Benar kata mamah, Malkis susu Coca-Cola, Malkis halal. Mamah tahu sendiri. Benar kata mamah, Malkis susu Coca-Cola, Malkis halal. Mamah tahu sendiri. Meskipun Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang lalu, membuat kita rindu indahnya berbagai aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Tetaplah semangat di bulan yang suci. Dengan kopi kapal api di rumah, jelas lebih enak. Contoh dari komunikasi verbal masih banyak lagi, tapi kuncinya kita cukup membayangkan bahwa seseorang menggunakan bahasa di dalam komunikasinya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai komunikasi nonverbal beserta contohnya. Jangan lupa ditonton. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Pesannya berupa tanda atau simbol, warna, gerakan tubuh, gestur, dan perbuatan, dan juga objek. Fungsi dari komunikasi nonverbal selain untuk menyampaikan pesan, terkadang kita juga menggunakannya sebagai pelengkap dari komunikasi verbal, dikombinasikan. Contohnya, kita secara tidak sadar pada saat ingin menyuruh seseorang untuk diam, pasti mengatakan jangan berisik. Itu adalah contoh dari fungsi komunikasi nonverbal. Selanjutnya adalah jenis dari komunikasi nonverbal berupa contohnya. Yang pertama adalah komunikasi objek. Komunikasi objek ini memanfaatkan benda sebagai mediumnya. Contohnya, pada saat ada kecelakaan di jalan raya, polisi akan langsung memasang garis polis sebagai peringatan bahwa telah terjadi kecelakaan. Dan juga contoh lainnya seperti bunyinya sirine mobil pemadam kebakaran pada saat ingin melaju ke TKP. Yang kedua adalah komunikasi dengan sentuhan. Komunikasi ini menunjukkan adanya relasi antara orang yang melakukannya. Contohnya, berjabat tangan, terus berpelukan, selanjutnya bisa juga tinju-tinjuan, atau tabrakan, senggolan bahu. Terus bisa juga dengan high five atau toast. Jenis komunikasi verbal yang ketiga adalah jenis komunikasi yang memanfaatkan waktu.
di sini berhubungan dengan durasi yang seharusnya normal tetapi malah lebih cepat ataupun lebih lambat dari normalnya. Contohnya, pada saat seseorang pergi bekerja ke kantor terlalu pagi, maka itu dianggap sebagai antusias. Dan bisa juga seperti seseorang yang terlambat datang ketika dia berjanji, itu bisa dianggap sebagai tidak menghargai waktu. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal dengan menggunakan tanda atau simbol. Contohnya seperti ini. Di jalan raya kita sangat banyak menemukan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu komunikasi nonverbal yang menggunakan tanda. Di setiap rambu lalu lintas itu mempunyai pesan tersendiri, misalnya seperti ini dilarang parkir, atau seperti ini dilarang putar balik. Sama halnya dengan adanya tanda di dalam ruangan ber-AC seperti ini, dilarang merokok, dan tanda-tanda lainnya. Yang kelima adalah komunikasi dengan menggunakan gerakan tubuh. Komunikasi ini sering kali digunakan orang untuk mengungkap. Contoh sederhananya saja adalah gerakan tubuh, ekspresi wajah, lirikan mata, dan gerakan tangan. Berikut adalah ekspresi wajah umum yang sering ditunjukkan. Ya, begitulah beberapa ekspresi komunikasi nonverbal dari saya. Segini dulu ya pembahasan mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Saya menerima kritik, saran, dan komentar agar kita sama-sama belajar tentang lebih lengkapnya lagi komunikasi verbal dan nonverbal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.